Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM A1250006. Saya kerap dipanggil dengan sebutan Andi Eki atau Puang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari mata kuliah pengantar teknologi informasi atau biasa disingkat dengan sebutan PTI dengan dosen pengampu Bu Intan Anugerah Yuandi ST MPWK. Yuk simak sampai habis. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang, kita sangat familiar bahkan tak terpisahkan dari namanya teknologi. Seperti mengirim pesan lewat WhatsApp, mencari informasi lewat media sosial, dan yang lain-lainnya. Namun, bagaimana sih teknologi informasi itu bekerja? Yuk kita bahas. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk membentuk, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sederhananya, teknologi ini membantu manusia mengelola informasi agar lebih cepat dan efisien loh. Di dalamnya ada yang disebut dengan sistem informasi. Kalian tahu nggak sih sistem informasi itu apa? Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun individu lainnya. Sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen loh teman-teman, yaitu yang pertama input adalah proses pengumpulan data dan informasi sumber-sumber yang relevan. Perangkat input ada beberapa loh teman-teman, seperti keyboard, mouse, scanner. Yang kedua, proses. Proses adalah pengolahan data dan informasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna. Yang ketiga, output adalah hasil pengolahan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Dan yang keempat, kontrol. Kontrol adalah proses pengawasan dan pengendalian sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenalan komputer. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang awalnya kata komputer digunakan untuk menyebut manusia yang pekerjaannya menghitung. Namun, seiring perkembangan teknologi, istilah ini beralih ke yang namanya mesin. Secara umum, komputer adalah perangkat elektron yang mampu menerima input, memproses data sesuai program, menyimpan hasil, dan menghasilkan output berupa informasi. Dan berdasarkan jenisnya, komputer dibedakan menjadi analog, digital, dan hybrid, serta berdasarkan ukurannya mikrokomputer dan milikomputer yang dirancang sesuai penggunaannya. Gimana guys? Paham kan sampai sini? Yuk kita lanjut ke tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah satu kesatuan yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Data dan instruksi dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Kemudian disimpan sementara di memori, diproses oleh CPU, dan hasilnya ditampilkan melalui perangkat output berat seperti monitor atau printer. Sistem komputer memiliki 3 elemen ya teman-teman, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat fisik komputer, sedangkan software adalah program yang mengatur cara kerja komputer, dan brainware adalah manusia yang mengoperasikan sistem. Selanjutnya, ayo kita beralih ke perangkat input dan outputnya. Dalam sistem komputer, ada yang dinamakan perangkat keras loh teman-teman, yang terdiri dari input device, CPU, memori, output device, dan perangkat komunikasi. Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya adalah keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, dan joystick yang biasa digunakan dalam permainan. Selain itu, ada scanner yang mengubah dokumen fisik menjadi data digital, magnetic reader, dan smart card untuk keamanan dan identifikasi, serta voice data entry yang menerima perintah melalui suara. Kamera digital dan video kamera juga termasuk perangkat input karena mengubah gambar dan video menjadi digital yang bisa diolah komputer. Sementara itu, perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya adalah monitor untuk menampilkan teks dan grafis, printer untuk mencetak data ke kertas, dan proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Nah, gimana guys? Paham kan sampai di sini? Lanjut yuk. Di sini ada yang tahu nggak sih memori komputer itu apa?
Nah, gak ada yang tahu kan? Sekarang kita bakalan bahas. Dalam sistem komputer, memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor saat bekerja loh teman-teman. Dan secara umumnya terdiri dari 3 jenis memori ya, yaitu register, main memory, dan secondary storage. Register adalah memori paling kecil dan paling cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses langsung ke CPU. Main memory atau memori utama bersifat elektronik dan sangat-sangat cepat. Memori ini menyimpan instruksi yang menunggu diproses data yang sedang diolah hingga hasil sementara sebelum dikeluarkan sebagai output. Karena sifatnya sementara, memori utama sering disebut sebagai memori jangka pendek. Memori utama terdiri dari RAM dan ROM. RAM menyimpan program dan data yang sering digunakan seperti input, proses, dan output, sementara RAM bersifat volatil, artinya isinya akan hilang saat komputer dimatikan. Sedangkan ROM hanya bisa dibaca dan berisi program penting seperti bootstrap yang dijalankan saat komputer pertama kali dinyalakan. Jumlah RAM sangat memengaruhi kinerja komputer. Semakin banyak program yang dijalankan secara bersamaan, semakin besar kebutuhan RAM agar sistem tetap berjalan lancar. Nah, kalian tahu nggak sih media penyimpanan itu apa? Nah, jadi media penyimpanan itu atau secondary storage, media ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Artinya, data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Media penyimpanan berfungsi sebagai tempat menyimpan file berukuran besar dan program yang tidak sedang diproses. Data dari media penyimpanan akan dipindahkan terlebih dahulu ke memori utama atau RAM sebelum diproses oleh CPU. Contoh media penyimpanan antara lain hard disk, floppy disk, dan disk optik seperti CD, DVD. Mari kita bahas rangkuman materi yang terakhir. Materi terakhir ini kita akan membahas tentang sistem operasi, operating system. Sistem operasi atau biasa disebut OS. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa menjalankan aplikasi, mengetik, bahkan melihat tampilan layar. Secara sederhana, sistem komputer terdiri dari user atau brainware, program aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Sistem informasi berada di tengah, mengatur komunikasi antara aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi memiliki fungsi penting seperti menjalankan program, mengatur akses perangkat, mengelola file, mendeteksi kesalahan, hingga mencatat penggunaan sistem atau akun tim. Proses awal saat komputer dinyalakan disebut booting yang dikendalikan oleh BIOS. Booting bisa berupa cloudboot, warboot, softboot, dan yang lainnya. Contoh sistem operasi umumnya antara lain DOS, Windows dengan tampilan grafisnya. Tujuan teknologi informasi adalah memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, serta membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi itulah pembahasan tentang teknologi informasi. Bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak komponen penting